Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Hamba bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan hamba bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat serta salam senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga serta sahabat-sahabatnya. Amma ba'du, wahai hamba-hamba Allah, hamba berwasiat kepada diri hamba dan juga kepada kalian semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa kepada Allah yang akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan soleh dan melaksanakan salat serta mendatangkan zakat, untuk mereka balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kelak tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menegakkan salat serta mendatangkan zakat, mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat nanti mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Tetapi yang perlu menjadi perhatian dari kita semua, dari apa yang telah disampaikan Allah pada ayat tersebut, apakah sebenarnya yang menjadi penyebab mereka mendapatkan balasan yang sedemikian rupa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ilmu balaghah, bahwasanya sebagian dari faedah mendatangkan isim mausul, yaitu kalimat alladzina pada ayat tersebut, adalah menjelaskan tentang jalan pembentukan isnad. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, selain menjelaskan tentang apa yang telah disebutkan, Allah taala juga menjelaskan kepada kita sebab mereka mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan dan amal soleh. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, iman dan amal soleh yang seperti apa? Iman dan amal soleh yang bagaimana yang dapat menyebabkan kita mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di hari kiamat nanti kita tidak akan merasa takut dan merasa sedih. Maka untuk demikian itu, oleh para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya iman terbagi kepada 4 bagian.
Yang pertama adalah imanul munafikin, imannya orang-orang yang munafik, di mana mereka hanya beriman dengan lidah mereka tetapi tidak dengan hati mereka. Dengan lidah mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, tetapi di dalam hati mereka mengingkari Allah dan mereka mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan orang-orang munafik ini tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kubur maupun di hari kiamat nanti. Yang kedua adalah imanul awam, imannya orang-orang awam, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam hati mereka masih dikuasai oleh rasa cinta kepada dunia. Orang-orang awam ini mereka beriman hanya sebatas ilmu, dengan arti mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka, dan mereka mengetahui sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala. Mereka mengetahui Rasulullah SAW, juga mereka mengetahui sifat-sifatnya, dan mereka mengetahui apa saja yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berupa hukum-hukum syariat. Akan tetapi keimanan mereka belum menyinari hati mereka, sehingga sekalipun mereka telah beriman kepada Allah, mereka tetap jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka beribadah, mereka tidak bisa khusyuk di dalam ibadahnya, dan mereka tidak bisa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak bisa terlepas daripada perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang awam, di mana mereka beriman sebatas ilmu pengetahuan, tetapi di dalam hati mereka masih dikuasai oleh rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini dengan keimanan mereka tidak dapat menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, terkadang ibadah mereka menyebabkan mereka mendapatkan kemurkaan dan membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam taziduhu salatuhu indallahi illa maqtan wa bu'dan." Barang siapa yang apabila dia mengerjakan salat, tetapi salatnya tidak dapat mencegah dirinya, tidak dapat menghentikan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya salatnya itu tidaklah menambah bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kemurkaan Allah kepada dirinya, dan dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak melaksanakan salat, maka orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang lebih buruknya lagi, ada orang yang mengerjakan salat, ada orang yang melaksanakan salat, tetapi setelah itu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan salatnya itu dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah imanul khawas, imannya orang-orang khawas, yaitu orang-orang yang mereka telah dapat membersihkan dari hati mereka rasa cinta kepada dunia. Mereka beriman bukan sekedar dengan ilmu yakin, mereka beriman bukan sekedar dengan pengetahuan, tetapi mereka beriman kepada Allah dengan ainul yakin, dengan makna mereka menyaksikan dengan keimanan yang kokoh, yang kuat, yang bersih yang ada di dalam hati mereka. Mereka menyaksikan bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, baik dan buruknya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka sangat menghormati hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna mereka menghormati apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk yang dikerjakan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka hormati. Karena mereka yakin apapun yang diinginkan oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan di balik itu semua. Di samping mereka menghormati hikmahnya Allah, mereka rela dengan apapun yang dikehendaki, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga beradab dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna mereka bersungguh-sungguh melakukan sesuatu apa saja yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang berlaku pada diri mereka, mereka menyaksikan itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang khawas, di dalam hati mereka tidak ada kecuali perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut kepada selain Allah. Mereka tidak takut dengan penguasa-penguasa dunia. Yang mereka takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang khawas ini di dalam hati mereka tidak berharap apa-apa kecuali satu yang mereka harapkan, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna", bismillahirrahmanirrahim, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah taala, maka hati-hati mereka bergetar karena ketakutan. Contohnya, ada orang beriman, satu saat dia ingin bermaksiat kepada Allah. Dia ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di saat itu dia diperingatkan, "Ya fulan, wahai fulan, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah." Maka ketika dia mendengar peringatan ini, hatinya bergetar, hatinya ketakutan. Dia pun meninggalkan maksiat yang akan dia lakukan. Maka orang inilah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fal jannatu hiyal ma'wa." Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah, orang-orang yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginan yang jelek, fal jannatu hiyal ma'wa, maka janji Allah, surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Yang keempat adalah imanul khawasil khawas. Yang keempat adalah iman kelompok khawasil khawas, yaitu orang-orang yang mereka telah tenggelam di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak sekedar merasakan kelemahan diri mereka. Mereka tidak sekedar merasakan kehinaan diri mereka. Bahkan dengan keimanan yang sempurna itu, mereka merasakan bahwa diri mereka seolah-olah tiada. Kenapa? Karena cahaya wujudnya Allah Ta'ala, cahaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala telah masuk ke dalam batin mereka, telah masuk ke dalam hati mereka, menguasai hati mereka, sehingga yang mereka rasakan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan seorang hamba yang sedang jatuh cinta kepada kekasih. Ketika dia telah larut di dalam perasaannya kepada sang kekasih, maka kemanapun dia memandang, kemanapun dia mengangkat wajahnya, yang dia saksikan hanyalah kekasihnya. Begitu juga ketika dia melakukan apapun bentuk perbuatan, maka yang dia rasakan seolah-olah apa yang dia lakukan itu datang dari kekasihnya.
Inilah cinta, inilah iman yang sempurna yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 4 pembagian iman tersebut yang dapat menyebabkan seorang hamba mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah iman tingkat ketiga, yaitu imannya orang-orang khawas, dan iman yang keempat yaitu imannya khawasul khawas. Adapun iman yang pertama yaitu iman munafikin, maka ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga iman yang kedua, imanul awam, imannya kebanyakan orang-orang mukmin, kebanyakan orang-orang muslim, di mana mereka beriman hanya dengan ilmu, hanya dengan pengetahuan, tetapi di dalam hati mereka tidak ada rasa cinta kepada Allah, malah di hati mereka dikuasai oleh cinta kepada dunia. Maka keimanan mereka belum dapat menghasilkan pahala yang banyak di sisi Allah, dan keimanan mereka belum dapat menjamin mereka akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kami mengingatkan, janganlah kita merasa cukup dengan kualitas iman kita, sementara iman kita hanyalah iman awam, hanyalah sekedar pengetahuan, tetapi hati kita tidak ada rasa cinta kepada Allah. Hati kita malah lebih besar cinta kepada dunia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan kita ini. Kita tingkatkan keimanan kita paling minimal sampai kepada imannya orang-orang khawas, orang-orang yang di dalam hati mereka hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengamalkan amalan thariqah. Para ulama berkata, habbaza thariqah sufiyyatu tahdi ilal martabatil aliyah. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya thariqah sufi. Kenapa? Karena thariqah sufi itu akan membimbing setiap orang kepada martabat-martabat yang tinggi, yaitu martabat ihsan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, di mana engkau beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarah. Sebagian ulama menafsirkan ka'annaka dengan arti li'ajlika. Maka engkau beribadah kepada Allah itu kenapa? Li'ajlika tarahu, karena engkau sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna engkau menyaksikan Allah artinya engkau tidak mendapatkan sedikit pun wujud dari dirimu. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak dapat menyaksikan Allah, jika engkau tidak dapat menghilangkan wujud dirimu, fa innahu yarak, maka ihsan adalah ketika engkau beribadah, maka engkau merasakan bahwa dirimu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan thariqah? Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub, berthariqah artinya kita mengamalkan, kita mematuhi perintah-perintah Allah, dan kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil azaimah, di mana kita melakukan itu dengan hukum-hukum yang ketat, tidak bersantai-santai, tahta riayatil mursyidil kamili, dan itu kita lakukan di bawah bimbingan seorang mursyid yang sempurna. Maka perlu bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita ini, perlu bagi kita mencari seorang mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, yang dapat membimbing hati kita, yang dapat mengeluarkan dari hati kita rasa cinta kepada dunia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, talabus syaikhi wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari seorang mursyid, mencari seorang guru, hukumnya wajib atas siapapun yang ingin mencari kebenaran.
sekalipun dia termasuk sebagian dari pembesar-pembesar ulama yang ada di masanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita termotivasi untuk lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, marilah kita mencari seorang guru, berkumpul dengan thariqah-thariqah, supaya dengan thariqah-thariqah itu kita mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat memperbaiki hati kita dari sifat-sifat yang jelek dan dapat mendatangkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة والرأي والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.